Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar atallallahu umrahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, sehingga insyaallah kita selalu mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allah. Alhamdulillah hadir ugi enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Morangan. Mugi-mugi Allah ugi memberikan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dan tugasnya dengan baik. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ingkang sepindah, yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh teladan-teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wonten kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Qusyairi di dalam bab taubati. Di dalam bab tobat, beliau mengutip ayat Al-Quran surat An-Nur 31. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian Al-Imam Al-Qusyairi beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya panjang, langsung saya bacakan matanya. Qala sami'tu Anas bin Malikin yaqul. Anas bin Malik beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, beliau bersabda, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat minadz-dzambi, dari dosanya, kaman la dzamba lahu, bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa lagi. Wa idza ahabba Allahu 'abdan, maka ketika Allah itu sudah cinta terhadap seorang hamba, lam yadurruhu dzambun, maka dosa itu tidak membahayakannya. Sekali lagi, wa idza ahabballahu 'abdan, ketika Allah itu sudah cinta kepada seorang hamba, lam yadurruhu dzambun, maka dosa itu tidak lagi membahayakannya. Syaratnya satu, Allah sudah cinta kepadanya.
Apa dasarnya? Beliau mengutip ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang taubat dan mencintai orang yang membersihkan diri, mutatahhirin. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka atas dasar inilah kemudian dosa tidak lagi berbahaya terhadapnya. Qila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma alamatut taubati, apa tandanya taubat itu? Beliau kemudian menjawab, qala an-nadamah, tanda orang sudah bertaubat itu kalau dia menyesal. Tandanya penyesalan. Tidak ada taubat kalau tidak ada penyesalan. Di dalam hadis yang lain masih an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qala ma min syai'in ahabbu ilallah, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min syabin taibin, dari pemuda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berumur, kita bertaubat, itu memang sudah wajar. Tapi ini ada syabin taibin, dia masih muda tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Imam Al-Qushairi ini beliau menerangkan, at-taubatu, taubat itu awwalu manzilatin min manazilis salikin, itu merupakan makom awal, level awal dari orang yang ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala, dari orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang yang ingin menuju kepada pengharapan Allah Subhanahu wa taala. Taubat dasarnya. Nah, apakah itu taubat? Beliau menerangkan, wa haqiqatut taubati, hakikat taubat itu fil lughatil arabi, di dalam bahasa Arab. Kata beliau, fil lughatil arab, ar-ruju', yaitu kembali. Kembali kepada apa? Yuqalu taba au raja'a, fattaubatu ar-ruju' amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Beliau mengatakan taba itu artinya raja'a, artinya kembali. Taubat itu artinya kembali. Maka fattaubatu, taubat itu adalah ar-ruju', kembali kepada apa? Amma kana madhmuman, dari sesuatu yang tercela, fi syar'i, di dalam syariat, ila ma huwa mahmudun fi, kembali kepada sesuatu yang dipuji. Awalnya dicela di dalam syariat kepada sesuatu yang dipuji. Ini adalah taubat. Contohnya apa? Yang gampang, misalkan kita sholat belum sempurna, kadang-kadang bolong-bolong. Taubat ini dicela oleh syariat. Kita taubat, kita punya azam yang kuat untuk kembali kepada sempurnanya sholat. Nah, ini adalah salah satu contoh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an-nadamu at-taubatu, penyesalan itu merupakan taubat. Fa arbabul usuli min ahli sunnati qalu, para ahli usul artinya orang yang alim di dalam ilmu usuliddin. Ilmu usuliddin ini adalah ilmu tentang pokok-pokok agama. Mereka mengatakan, qalu syartut taubati hatta tasihha salasatu asya'in, syarat taubat sehingga taubat itu diterima ada berapa? Ada 3 syarat sahnya taubat. Kata siapa? Kata ulama ahli usul, orang yang faham, orang yang mempunyai ilmu yang mendalam tentang usuluddin ini. Yang pertama apa? An-nadamu ala ma'amila minal mukhalafat,
dia menyesal dari apa yang ia lakukan, dari menyelisihi syariat-syariat. Pertama, dasarnya adalah penyesalan. Kemudian setelah itu, wa tarku zallati fil hali, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat itu secara langsung, segera. Tidak, saya taubat, saya tidak akan melakukan maksiat lagi, tapi mulai tahun depan lah, sekarang belum bisa. Ini belum taubat namanya. Mulainya tahun depan katanya. Tapi 2 tahun lagi saya taubat. Ini belum taubat. Wa tarku zallati fil hali, meninggalkan dosa itu segera, langsung, fil hali. Kemudian yang ketiga, wal azmu ala alla ya'uda ila mithli ma 'amila minal ma'asi. Dia mempunyai azam yang kuat, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada apa yang ia lakukan dari maksiat-maksiat. Fahadhil arkan, maka kata ulama usul tadi, ulama para pakar ilmu usuluddin ini mengatakan, fahadhil arkan, maka rukun-rukun ini, artinya pokok-pokok ini, la budda minha, harus dilaksanakan. Tidak saja hanya menyesal saja, saya menyesal tetapi maksiat berjalan terus, tidak. Kemudian juga harus dilaksanakan wa tarkuz zallah, dosa itu betul-betul ditinggalkan. Kapan? Segera. Tetapi mesti harus mempunyai azam yang kuat. Bukan kita tobat sekarang, habis ini nanti melakukan tanpa azam. Yang ketiga adalah azam. Maka itu mesti dilakukan hatta tasihha taubatuhu, sehingga taubat itu menjadi syah. Wa ma fil khabari, adapun tentang khabar, tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun, penyesalan itu merupakan taubat. Innama nasso ala mu'dhamihi, itu adalah bagian terbesarnya, bukan rukunnya taubat itu hanya menyesal saja, bukan, tetapi mu'dham, bagian terbesarnya adalah penyesalan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, istilah ini sama saja ketika Kanjeng Nabi mengatakan al-hajju arafatu. Haji itu adalah Arafah. Bukan berarti rukun haji wukuf di Arafah saja, tetapi bagian terbesarnya adalah wukuf di Arafah. Ai mu'dhamu arkanihi Arafah. Maka sama ketika Kanjeng Nabi mengatakan at-taubatu an-nadamu taubatun, penyesalan itu taubat, ini maknanya bukan menyesal saja. Artinya bagian terbesarnya dilandasi dengan penyesalan. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka di dalam kitab Faidul Qadir diterangkan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat dari taubatnya, dari maksiatnya, dari dosanya, kaman la dzambalahu, bagaikan dia tidak mempunyai dosa lagi. Apa maknanya? Maka diterangkan di sini di dalam kitab Faidul Qadir ini, li anna taiba habibullah, karena orang yang bertaubat itu adalah kekasihnya Allah. Wa huwa subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu la yu'adzibu habibahu, tidak mungkin ia akan mengazab kekasihnya. Bahkan sebaliknya, bal yaghfiru lahu, sebaliknya ia akan memberikan ampunan kepada orang yang dicintai, hamba yang dicintainya. Wa yasturuhu, dan ia akan menutupi dosa-dosanya, menutupi kesalahannya. Wa yusamihu, dan akan memaafkannya. Wa idza habballahu 'abdan lam yadurruhu dhanbun, maka jika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, dikatakan dosa itu tidak lagi akan membahayakannya. Li'annal muhibba, kenapa? Li'annal muhibba, karena orang yang mencintai, yasturu al-habiba, dia selalu menutupi aib, menutupi dosa, menutupi kesalahan yang ia cintai. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati,
Maka diteruskan di dalam kitab ini, fadzambu yudannisul abda, sesungguhnya dosa itu mengotori hamba, warruju'u ilallah, sedangkan ketika kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yutahhiruhu, itu menyucikan kita dari kotoran-kotoran itu. Bahwa at-taubatu, maka itu adalah taubat, faraj'atuhu ilaihi tasyiruhu fi mahallil qurbi ilaihi. Maka ketika kita melakukan taubat, maknanya kita mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim beliau meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani Suwaid bin Sa'id, haddatsana Hafs bin Maisarah, haddatsani Zaid bin Aslama an Abi Shalih an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda. Di dalam kitab Sahih Muslim ditulis di dalam bab Kitabut Taubah. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bihi, aku itu tergantung pada persangkaan hambaku. Wa ana ma'hu haitsu yadhkuruni, aku senantiasa bersamanya, artinya Allah itu senantiasa bersama hambanya. Allah itu senantiasa bersama kita kapan? Haitsu yadhkuruni, ketika hamba itu yadhkuruni, ia ingat kepadaku, ia zikir kepadaku. Allah akan senantiasa bersama kita kalau kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, lallahu afrahu bi taubati abdihi. Lallahu artinya sungguh Allah, afrahu lebih senang, bi taubati abdihi dengan taubat hambanya, min ahadikum daripada ahadikum, yajidu dallatahu bil falahi, lebih senang kepada hambanya, taubat hambanya, daripada seorang hamba yang mendapatkan barangnya yang hilang, binatangnya, kendaraannya yang hilang. Dallatahu bil falah. Orang Arab kehilangan onta, 20 onta di padang pasir, maka mereka sedih. Begitu didapatkan, ditemukan kembali, senangnya luar biasa. Kita kehilangan kendaraan, misalkan sepeda motor atau mobil, sedihnya luar biasa. Begitu ditemukan, senangnya luar biasa. Tidaklah kendaraan, cincin saja kalau hilang, 5 gram karatnya hilang, kita cari kemana-mana, nggak ketemu. Begitu ketemu, senangnya luar biasa. Saya punya siswa, biasanya belajar bahasa Arab. Dari siswa itu dari SMA Muhammadiyah Sragen, belajar bahasa Arab. Dia ini dari Sumbawa. Dari Sumbawa belajar di SMA Muhammadiyah Sragen ini, dan dia mondok di salah satu pesantren tahfidzul Quran di Balur. Sudah hafal alhamdulillah 30 juz. Nah, kemudian sebelum mau meneruskan ke perguruan tinggi, ingin belajar bahasa Arab. Akhirnya belajar bahasa Arab. Saya tunggu lama nggak datang-datang. Beberapa hari saya tanya, saya telepon, kenapa kok nggak belajar bahasa Arab lagi? Kuncinya hilang, kunci motornya. Kunci motornya hilang, pusing. Begitu akhirnya telepon saya beberapa hari, ternyata ketemu. Di mana ketemunya? Di dalam koper, kata. Senangnya luar biasa ketika telepon saya. Nah, ini kalau kita ibaratkan,
senangnya kita mendapatkan barang kita yang hilang, ini Allah lebih senang lagi terhadap taubat kita kalau kita bertaubat kepadanya. Maka disebutkan di dalam hadis ini, wallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falah. Allah itu lebih senang terhadap taubat seorang hamba daripada senangnya seorang hamba itu mendapatkan barang yang hilang, kendaraan yang hilang di padang pasir, unta yang hilang di padang pasir. Wa man taqarraba ilayya shibran, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, shibrun, sejengkal. Taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekatinya dira' itu artinya hasta. Hasta itu kalau dalam bahasa kita itu berapa panjangnya? Dari ujung telunjuk yang tengah ini sampai siku. Ini satu hasta, dira' namanya. Kita mendekat kepada Allah sejengkal, upaya kita sedikit, Allah artinya maknanya apa? Allah itu mendahulukan rahmatnya kepada kita. Padahal kita baru mendekat sedikit. Dira'an. Wa man taqarraba ilayya dira'an, barang siapa yang mendekat kepadaku dira'an, ini diibaratkan satu hasta dari ujung telunjuk ini sampai siku di sini, itu taqarrabtu ilaihi ba'an, maka Allah akan mendekat kepada kita ba'an, satu depa. Satu depa itu berarti satu lengan, sini sampai sini. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu, apabila ia mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya uharwilu, dengan berlari. Ini ibaratnya, artinya rahmatnya Allah itu cepat diturunkan kepada kita, kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, saya bacakan satu hadis lagi, masih dari kitab Sahih Muslim, babnya babut taubah. Ada seorang sahabat namanya Handalah Al-Usayyidi qala, ia mengatakan, wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia ini Handalah ini adalah sekretarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan, laqiyani Abu Bakrin, aku bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Faqala kaifa anta, Abu Bakar bertanya kepadanya, kaifa anta, bagaimana kabarmu wahai Handalah? Ya Handalah, qala qultu nafaqa Handalah. Handalah mengatakan, Handalah telah munafik. Kata Handalah sendiri, dia mengatakan kepadanya, Handalah mengatakan, Handalah ini sudah menjadi orang yang munafik wahai Abu Bakar, penulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Handalah qala subhanallah ma taqul, apa yang kamu katakan wahai Handalah? Kata Abu Bakar, kamu mengatakan apa wahai Handalah? Kenapa kamu mengatakan dirimu munafik? Qala, kemudian Handalah mengatakan, qultu, aku mengatakan kepada Abu Bakar, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bin nari wal jannah, beliau selalu mengingatkan kepada kita tentang neraka, tentang surga, bagaimana pedihnya siksa di neraka itu, bagaimana bahagianya orang-orang yang berada di surga. Hatta ka'anna ra'yu 'ainin, ketika Kanjeng Nabi menerangkan itu seakan-akan neraka, seakan-akan surga itu di depan mata kita ketika bersama Nabi. Fa idza kharajna, akan tetapi ketika kita sudah keluar dari majelis Nabi, kita tidak bersama Nabi Muhammad. Jadi begitu bersama Nabi ingat akhirat. Begitu tidak bersama Nabi, fa idza kharajna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hafasna al azwaja wal aulada wad dai'at. Ketika kita sudah tidak bersama Nabi, kita berkumpul dengan istri kita, kita berkumpul dengan anak-anak kita, kita berkumpul dengan dunia kita, al dai'at. Kita sudah bekerja,
Kita tidak berada di majlis, fanasina katsiran, lupa lagi. Banyak kita lupa. Ketika di majlis begini kita ingat akhirat. Begitu nanti kita sudah kerja, kita ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang mengajar disibukkan dengan administrasinya, bagaimana mengajarnya, bagaimana pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Kita ke pasar disibukkan dengan pembelinya, penjualnya dan lain sebagainya. Kita ke sawah disibukkan dengan tugas-tugas kita, lupa lagi akhiratnya. Fanasina katsiran, ini dialami oleh sahabat, apalagi kita. Qala Abu Bakar mengatakan, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Aku juga begitu, kata Abu Bakar. Ini sahabat ini. Kalau bersama Nabi, ingat akhirat, luar biasa. Begitu tidak bersama Nabi, sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan aktivitasnya, lupa lagi sahabat, apalagi kita. Sahabat Abu Bakar mengatakan begitu juga. Fantolaktu ana wa Abu Bakrin. Akhirnya kita berdua berangkat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita bertemu dengan beliau. Qultu, Handolah mengatakan duluan. Nafaqo Handolah. Handolah ini ya Rasul telah munafik. Kata Handolah sendiri. Ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madzaka? Apa yang kamu maksudkan dengan munafik itu? Kata Kanjeng Nabi. Nabi itu orangnya sangat bijaksana, lembut. Qultu. Handolah mengatakan, ya Rasulullah. Nakunu indaka, ketika kami bersamamu, tudzakiruna bin nari wal jannah, engkau mengingatkan kita tentang neraka, tentang surga, hatta ka'anna ra'yu ainin, seakan-akan neraka itu, seakan surga itu di depan mata kita. Fa idza kharajna min indika, akan tetapi ketika kita keluar darimu, keluar dari majlismu, hasabna al azwaja wal aulada wa dhai'at, kita itu yang diingat hanya istri kita, anak kita, wadai'at, pekerjaan-pekerjaan kita. Nasina katsiran ya Rasul, kita itu lupa banyak wahai Rasul. Apa sabda Nabi? Apa jawab Nabi? Walladzi nafsi biyadihi illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahtumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seandainya kamu bisa berada di sisiku terus, tadumuna andi wa fi dzikri, dan ingat terus, la safahtumul malaikah, maka malaikat itu akan menyalamimu di mana-mana. Bahkan ketika kamu akan tidur, salami malaikat. Wa fi turuqikum, di jalan-jalan salami malaikat kalau ingat Allah terus. Saking bagusnya itu. Bahkan menyamai malaikat, kita ingat Allah terus. Walakin ya Handolah, tetapi wahai Handolah, saatan-saatan manusia itu ada waktunya. Kadang-kadang kita itu ingat Allah, kadang-kadang ketika kita bekerja, kadang-kadang fokus kita terhadap pekerjaan. Ketika kita beribadah, maka kita fokus beribadah kepada Allah. Ketika kita bekerja, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan pekerjaan kita. Artinya tidak seperti khusyuknya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ingat tetapi kita tetap fokus bekerja. Jangan ketika kita bekerja fokusnya ibadah seperti ibadah mahdhah, akhirnya pekerjaan tidak selesai. Tanggung jawab kita terhadap pekerjaan secara duniawiyah ada, itulah bagiannya. Ada tanggung jawab kita terhadap akhirat kita, maka ada bagian-bagiannya. Salasa marrat, Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan itu 3 kali. Maka itu biasa, itu lumrah. Para rawuh sedaya ingkang hormati, inilah taubat. Artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesali apa yang kita lakukan dari maksiat, kemudian kita mempunyai azam yang kuat untuk tidak melakukan itu lagi. Kapan kita taubat? Waktunya yaitu langsung ketika kita ingat untuk taubat, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.